Bab 48. Kakak adalah segalanya. Lin Siye yang ada di belakang Pak Tua Ji berkata, "Kakek Ji, apakah kakak mereka dalam bahaya?" Pak Tua Ji bangkit berdiri, dia memandang gadis kecil di depannya dengan tatapan bercampur aduk. Dia mengelus kepala Lin Siye dan berkata, "Tenang saja, mereka akan baik-baik saja. Kamu menemani kakek di sini ya, jangan sembarangan pergi, ya." Lin Siye menganggukkan kepala, "Kakek Ji, aku masak makanan untukmu." Usai berkata, dia berbalik badan, lari ke dapur. Badannya gemetar, karena khawatir dengan keselamatan kakaknya. Tapi, dia juga tahu jelas, dia tidak boleh pergi ke gunung belakang sekarang, karena dia hanya akan merepotkan kakaknya saja. Lin Siye meringkuk di sudut dapur, sepasang tangan memeluk erat kakinya, dia tidak menangis, hanya melihat bara api yang sedang membara. Pada saat ini, dia seolah-olah kembali ke kediaman Ye kota Qingcheng. Waktu itu, Mile Ye keluar di pagi hari, dia akan menunggu Mile Ye kembali. Dalam dunianya, tidak ada ayah dan ibu, hanya ada kakak. Kakak adalah segalanya. Setelah Lin Siye pergi, tidak tahu sejak kapan di depan Pak Tua Ji muncul seorang senior tua. Senior tua ini memakai jubah coklat, jenggot panjang hingga dadanya, rambut diikat ke belakang, membuat orang merasa dia adalah orang yang baik. Sebaliknya memiliki perbedaan jauh dengan Pak Tua Ji. Orang ini adalah Jahon Li, dekan Akademi Changmu. Merupakan salah satu master paling hebat di kerajaan Jiang. Jahon Li melihat Pak Tua Ji sekilas dan menggelengkan kepala, "Bertahun-tahun sudah berlalu, kamu tetap saja seperti ini." Pak Tua Ji tersenyum, "Hidupmu semakin mewah saja." Jahon Li melihat sekitar dan berkata, "Kerajaan Jiang cukup satu akademi saja." Pak Tua Ji tersenyum, "Sekarang di kerajaan Jiang, bukankah Akademi Changmu yang paling kuat?" Jahon Li menatap Pak Tua Ji, "Kamu mencari 3 orang itu, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Tapi, mereka akan sama seperti orang yang dulu kamu cari, menjadi mayat di jalan Gunung Changshan." Pak Tua Ji menganggukkan kepala, "Mari kita lihat saja." Jahon Li tersenyum dan berkata, "Iya, kita lihat saja." Di gunung belakang, Handoko berhenti lari, Jeffrey keluar dari air terjun dan Mile Ye juga berhenti meninju gunung. Mile Ye dan 2 lainnya berdiri sejajar di depan hutan. Mile Ye berdiri di tengah ditemani Jeffrey dan Handoko di kedua sisinya. Di depan mereka adalah Xavier Chen dan murid Akademi Changmu. Handoko yang ada di samping Mile Ye mendadak berkata, "Pak Tua Ji membiarkan mereka masuk ke sini begitu saja." Mile Ye melihat Xavier Chen dan lainnya yang ada di kejauhan dan tidak menjawab pertanyaan Handoko. Jujur saja, meski dia tidak bergabung dengan Akademi Changmu, dia juga tidak ada niat jahat dengan Akademi Changmu. Ada kalanya semua ini karena posisi yang terpaksa. Pada saat dia bergabung dengan Akademi Changla, sudah ditakdirkan bermusuhan dengan Akademi Changmu. Meski dia tidak mencari murid Akademi Changmu, murid Akademi Changmu pasti akan datang mencarinya. Dendam antar akademi sangat susah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Akan tetapi, Mile Ye bukan penakut. Sebaliknya, dalam hal berkelahi, Mile Ye tidak pernah takut pada siapapun. Saat ini, Xavier Chen mendadak maju 1 langkah, 3 lawan 3. Mile Ye menoleh ke arah Handoko dan Jeffrey, mereka berdua tidak keberatan. 2 pria di belakang maju ke samping Xavier Chen. Pria di sebelah kiri memakai baju berwarna ungu hitam, sangat rapi dan tampan, kelihatan sangat gentleman. Sedangkan pria di sebelah kanan memakai baju putih, tinggi dan ekspresi wajah sangat angkuh.
Mereka berdua memiliki kehebatan yang luar biasa. Setelah melihat dua orang, ekspresi wajah Mileye langsung masam. Dia merasa bahaya. Ini naluri pertama dirinya. Dia sangat percaya dengan naluri pertama, karena naluri dilatih dari pertarungan hidup dan mati. Kenyataan membuktikan orang Akademi Changmu tidak lagi meremehkan mereka, tidak lagi mengutus orang lemah untuk melawan mereka. Mileye melirik Jeffrey dan Handoko sekilas, hati-hati. Mereka berdua menganggukkan kepala. Pria berbaju putih berjalan ke depan Handoko, sedangkan pria berbaju ungu hitam berjalan ke depan Jeffrey. Mileye bertarung dengan Xavier Chen. Pada saat ini, pria berbaju ungu hitam mendadak menghilang, ekspresi wajah Jeffrey langsung berubah dan menyilangkan kedua tangan di depan. Pria berbaju ungu hitam sudah tiba di depannya. Baf! Terdengar suara benturan yang kuat, Jeffrey langsung mundur 7 meter. Kedua tangannya muncul bekas telapak tangan. Pada saat ini, pria berbaju ungu hitam langsung menyerbu ke arah Jeffrey. Gerakan sangat cepat, bagaikan binatang buas sedang menerkam mangsa. Alam kehampaan. Setelah melihat keadaan ini, ekspresi wajah Mileye langsung berubah. Dia tidak menyangka pria berusia 20 tahun ini sudah mencapai alam kehampaan. Kader jenius alam kehampaan yang berusia muda. Ekspresi wajah Jeffrey juga berubah. Dia langsung berlutut setengah, kedua kaki sebagai titik tumpu, sepasang tangan beranjali, otot di badannya langsung keluar. Pada saat ini, pria berbaju ungu hitam langsung mengayunkan tinjuan. Tinjuan ini bagaikan sebuah kapak raksasa yang memiliki kekuatan yang kuat. Jeffrey menengadahkan kepala, lalu mengangkat kedua tangannya, muncul cahaya emas dari telapak tangannya. Ini adalah sebuah jurus seni bela diri. Ketika tinjuan pria berbaju ungu hitam ini menyentuh, langsung terdengar suara ledakan yang memekikkan telinga. Seketika, Jeffrey langsung mundur 7 meter, tapi pria berbaju ungu hitam masih tidak berhenti dan terus menerkam ke arah Jeffrey. Di sisi lain, pria berbaju putih yang ada di depan Handoko mendadak menghilang. Ekspresi wajah Handoko langsung berubah, dia langsung mundur belasan meter. Ketika dia berhenti, pria berbaju putih sudah berada di atas kepalanya. Alam kehampaan. Handoko langsung panik dan tetap fokus langsung mundur dengan cepat. Di waktu bersamaan, muncul sebuah pisau terbang di telapak tangannya. Pria berbaju putih langsung menghindar pisau terbang itu. Handoko berhasil menjaga jarak dengan pria berbaju putih, tapi ekspresi wajahnya masih tetap sangat serius. Pria berbaju putih juga tidak banyak basa-basi, kembali menyerang ke arah Handoko. Mileye menenangkan hati, ekspresi wajahnya juga sangat serius. Karena dia menyadari, Jeffrey dan Handoko dalam kondisi tertekan oleh musuhnya. Bisa diketahui, sebelum mereka datang pasti sudah memeriksa semua informasi tentang dirinya, Jeffrey dan Handoko. Xavier Chen yang ada di depannya ini pasti bukan orang biasa juga. Xavier Chen langsung menyerbu. Dua cahaya silau langsung menyerbu ke arah Mileye. Dua golok. Reaksi Mileye sangat cepat. Ketika Xavier Chen menebas goloknya, dia sudah mengayunkan dua tinjuannya. Tinjuan penghancur gunung ditambah niat tarung. Pada saat ini, dua golok Xavier Chen mendadak berubah arah. Goloknya langsung menebas ke arah pergelangan tangan Mileye dari arah yang aneh. Di waktu bersamaan, Mileye juga membuka lebar kedua lengan tangannya, selanjutnya dia menendang Xavier Chen. Kaki lebih panjang dari golok. Ketika Mileye menendang, Xavier Chen langsung menarik goloknya untuk bertahan. Bam! Xavier Chen bersama golok mundur beberapa meter, tapi dia masih belum berhenti. Mileye langsung menyerbu ke arahnya dan meninju ke arah Xavier Chen. Tinjuan penghancur gunung.
Dia hanya pandai satu teknik seni bela diri ini saja. Tapi, kekuatan seni bela diri kelas bawah ini memiliki kekuatan yang kuat. Satu tinjuan bisa menghancurkan segalanya. Bam! Xavier Chen kembali mundur. Mileye lanjut menyerang. Seketika Xavier Chen dalam posisi tertekan. Dalam benak Mileye saat ini, Xavier Chen adalah gunung kecil di depannya. Setiap tinjuan dan niat bertarung semakin kuat. Penekanan. Bam, 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 bam. Xavier Chen terus mundur. Sekarang dia tidak bisa mengeluarkan goloknya, hanya bisa terus bertahan. Dia hanya bisa terus menahan semua tinjuan Mileye. Awalnya tinjuan Mileye tidak sehebat ini, tapi setelah melalui pelatihan menghancurkan gunung, tinjuannya mulai bertenaga, ditambah lagi niat tarung. Sebuah teknik alam manusia serasa teknik tahap suci. Di sebuah halaman, Jahon Li yang ada di depan Pak Tuaji menenangkan hati dan tersenyum, niat tarung yang kuat sekali. Masih berusia muda sudah bisa mendalami niat bertarung dan dasar yang sangat kokoh. Kalau berada di bagian dalam akademi pasti merupakan murid terbaik. Sayang sekali, sayang sekali. Dua kata sayang sekali diucapkan secara beruntun. Karena remaja ini awalnya mau bergabung dengan Akademi Changmu. Andai saja Mileye bergabung dengan Akademi Changmu, maka akan ada satu jenius di Akademi Changmu. Pak Tuaji yang ada di depan Jahon Li ingin berbicara, tapi langsung dipotong oleh Jahon Li. Sebenarnya, tidak ada disayangkan. Tidak bergabung dengan Akademi Changmu adalah kerugiannya. Lagi pula, hanya satu jenius saja, bunuh juga tidak rugi. Usai berkata, dia memandang ke arah Pak Tuaji, bagaimana menurutmu? Pak Tuaji melihat Jahon Li sekilas. Jenius yang tidak bergabung dengan Akademi Changmu, apakah akan dibunuh? Jahon Li tersenyum, bukan orang sendiri, pasti adalah musuh. Usai berkata, dia memandang ke arah gunung belakang dan lanjut berkata, mereka bertiga termasuk lumayan, apalagi Mileye yang memiliki niat tarung, sayangnya dia sudah salah memilih. Pak Tuaji mencibir, sepertinya kalian yang menolak dia. Ekspresi wajah Jahon Li langsung dingin, tidak ada orang yang boleh mengkhianati Akademi Changmu, siapa yang berani mengkhianati Akademi Changmu, maka harus mati. Tidak tahu diri. Tidak, baginya adalah terlalu percaya diri. Akademi Changmu memiliki kehebatan ini. Pak Tuaji bersandar di kursi, meneguk arak dan tersenyum. Tidak tahu sejak kapan Akademi Changlan begitu berlagak, tapi sekarang pertarungan masih berlangsung di gunung belakang. Bam! Terdengar satu ledakan kuat, satu sosok bayangan terbang keluar. Orang itu adalah Xavier Chen. Mileye masih terus menyerang, tapi di saat ini, ekspresi wajahnya langsung berubah. Karena ada sebuah pedang secara tidak disadari muncul di belakang lehernya. Sebuah pedang bagus. Kalau dalam pertarungan solo, ada orang yang menyerang dari belakang dengan kecepatan cepat, Mileye pasti tidak bisa menghindar. Pak Tuaji mendadak bangkit, dia memelototi Jahon Li, licik sekali kamu. Jahon Li berdiri dan berkata, mulai dari hari ini, semua orang hanya akan mengetahui satu hal, semua orang Akademi Changlan sudah dibunuh. Semua orang hanya memerhatikan hasil, tidak akan ada orang yang mencari tahu proses kejadian. Semuanya sudah berakhir. Usai berkata, dia berbalik badan ingin pergi. Tapi, di saat ini dua orang ini mendadak menoleh ke arah gunung belakang. Ketika pedang akan menusuk ke bagian belakang leher Mileye, Mileye malah baik-baik saja. Sebaliknya pedang itu langsung berubah menjadi energi masuk ke dalam tubuh Mileye. Raga pedang tak terkalahkan. Dengan tubuh membentuk pedang, asalkan pedang yang menusuk tidak memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari tubuhnya, maka dia bisa kebal dan menyerap energi pedang itu.
Ketika Mileye menyerap pedang tersebut, muncul energi yang menakutkan di dalam tubuh Mileye. Alam energi perlindungan bersambung.